Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib kembali mengingatkan, marilah kita terus menjaga iman kita. Kita terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar apabila kita diwafatkan kelak, dimatikan dan diwafatkan dalam keadaan iman, Islam dan di atas sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itu kita berharap Allah selamatkan kita dari api neraka. Allah masukkan kita ke surganya. Karena Allah Ta'ala berfirman dan berpesan pada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan kalian Islam. Kita semua yakin, saya yakin-yakinnya hadirin yang Allah muliakan, bahwa diri-diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Kita beriman, bertakwa, dan terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan hidup kita di dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan iman dan takwa kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan kepada kita semua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita memandang bahwa kesuksesan itu dilihat dari dunia. Ketika seseorang menjadi direktur, ketika seseorang memiliki rumah, kendaraan, tanah, dia dikatakan orang yang sukses. Mungkin ini sukses di dunia. Tapi hadirin yang Allah muliakan, kita sebagai umat Islam memandang kesuksesan bukan hanya sebatas dunia. Kesuksesan itu diukur dari firman Allah Ta'ala, surat Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa pasti akan merasakan kematian. Kita semua yang hidup pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya
Kalian disempurnakan pahala kalian itu nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan Allah mengingatkan, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan. Kesenangan mata', perhiasan yang menipu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun." Akan mengiringi mayit 3 perkara. Yang 2 kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kembali, meninggalkannya, berpisah dengannya. Adapun yang 1 akan terus bersamanya. Wa yabqa ma'ahu wahid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 hal itu adalah, kata Rasul, yatba'uhu, dia diikuti oleh ahluhu, wa maluhu wa amaluhu, dia diikuti oleh keluarganya, diiringi oleh hartanya, dan diiringi oleh amalnya. Dan yang 2, keluarga dan hartanya kembali, berpisah, meninggalkannya. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, dia bersama amalnya. Adapun amalnya akan menyertainya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Akhirat tempat yang abadi. Kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan nasihat oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bahwa keluarga kita yang bersama kita akan meninggalkan kita. Harta kita yang kita cari, yang kita sibuk mencarinya pagi, siang, sore, malam, pun akan meninggalkan kita. Tetapi yang akan bersama kita adalah amalan kita. Oleh karena itu, berbahagialah bagi mereka yang bisa mengambil kehidupan di dunia ini, bisa mengisi hidupnya di dunia ini dengan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan yang akan terus menyertainya di dunia, di kubur, dan di akhirat kelak. Dan menangislah, bersedihlah ketika seseorang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya untuk dirinya di akhirat kelak. Walaupun sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan hartanya, tetapi itu akan meninggalkannya. Ada sebagian orang bukannya mengisi mengisi dunia dengan amal soleh, tetapi malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Keluarganya akan meninggalkannya dan hartanya akan meninggalkannya. Sisanya amalnya. Sebagaimana dalam hadis yang panjang dari hadis Al-Bara bin Azib, di antara atau di dalam hadis itu disebutkan ketika si mayit berada di kuburan, si mayit yang baik, yang beriman, akan ditemani dengan amal solehnya, yang berupa teman berwajah sangat indah, sangat cakap, baunya sangat harum. Dia bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Kemudian dia menjawab, "Ana amaluka soleh, aku amal solehmu." Amal soleh kita berubah menjadi kebaikan. Berbeda kondisinya dengan orang kafir, orang munafik, ahli maksiat. Dia dikawani dengan seseorang atau dengan kawan yang berwajah sangat buruk,
berbau sangat busuk. Ditanya, siapa engkau? Aku adalah amal jelekmu. Aku amal burukmu. Amal buruk, hadirin yang Allah muliakan, akan berubah menjadi kebusukan. Kawan yang menemani dengan temenan yang sangat mengerikan dikubur. Dan hadirin yang Allah muliakan, hadis ini mengingatkan kita untuk selalu kita mengisi hidup kita dengan amal soleh. Ulama mengatakan bahwa hadis ini berisi tentang targhib dan tarhib. Tarhib, kita ditakut-takuti oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bahwa amal kita akan menyertai kita. Amal buruk akan menyertai kita. Tetapi pun di sini ada targhib, motivasi dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, di mana kita hendaknya mengisi hidup kita dengan amal soleh, amal kebajikan, yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Kalau kita ingin bahagia, isilah dengan amal soleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau wanita, dan dia beriman, Allah berfirman, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah tuma'ninatus sadri, hati atau dada yang lapang dan hati yang tenang. Insirahus sadri wa tuma'ninatul qalbi, lapangnya dada dan tenangnya hati. Ini di dunia. Orang yang beramal soleh, didasari dengan iman, dia akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan hidup. Mungkin walaupun dia hidup seadanya di dunia. Dan di akhirat Allah nyatakan, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh, kami akan balasi mereka dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang pernah mereka perbuat. Allah kasih surga. Yang surga itu sangatlah baik, yang didambakan, yang dicita-citakan oleh semua orang yang soleh. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, amal yang soleh akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apalagi amal itu adalah amalan yang tidak terputus ketika seseorang meninggal. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal, amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, kalau dia punya anak yang soleh. Waladin salih, anak yang soleh. Yad'u lahu, yang mendoakannya. Hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita berada di dunia ini, dunia yang tempatnya adalah tempat ujian, darul ibtila. Dan Allah menghidupkan kita dan mematikan kita dalam rangka menghadapi ujian. Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya.
Yang paling baik amalnya bukan paling banyak amalnya. Kita beramal, kita lihat amal kita ini baik atau banyak. Kalau baik dan banyak maka bagus. Tetapi kalau banyak saja belum tentu baik. Apa yang dimaksud dengan amal yang paling baik? Dijelaskan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, surat Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, ay akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling shawab. Kemudian beliau ditanya, wahai Abu Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh, apa yang dimaksud dengan perkataan Anda yang paling ikhlas, yang paling shawab? Beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Hatta yakuna khalisan shawaban. Fal khalisu ay yakuna lillah was shawabu ay yakuna 'ala sunnah. Beliau mengatakan sesungguhnya amalan itu kalau khalis saja tidak shawab tidak diterima. Begitu juga kalau amalan itu shawab saja, tidak khalis, tidak diterima. Amalan itu harus khalis dan shawab. Apa yang dimaksud dengan khalis? Beliau berkata khalis itu amalannya harus karena Allah. Ikhlas, bukan tujuan karena dunia. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Was-shawab, dan yang dimaksud dengan shawab adalah ayyakuna 'ala sunnah. Amalan itu di atas sunnah Nabi yang mulia. Kita beramal dengan mencontoh Nabi yang paling kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan sesuai sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari sunnah-sunnah beliau. Kita terus talabul ilm karena banyak hal yang belum kita ketahui. Dan hendaknya kita terus bersabar mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sekali lagi kita diwafatkan oleh Allah di atas Islam dan di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita minta kembali kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.